Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Gedung bioskop abandon, film yang memanggil penonton pulang. Malam itu, gerimis tipis menempel di jendela tua gedung bioskop Aurora. Lampu jalan di luar berkedip, menebarkan cahaya remang yang menari di atas trotoar yang retak. Di pintu utama, papan nama yang dulunya memancarkan gemerlap emas kini memudar, hanya menyisakan huruf-huruf yang nyaris tak terbaca, Bioskop Aurora. Diva, seorang vlogger urban exploration, menggenggam senter dan kamera di tangan kanan, mikrofon di tangan kiri. Bersama dua sahabatnya, Arif dan Nabila, ia merencanakan pengambilan konten paling menantang, memasuki gedung bioskop yang telah ditutup dan terlupakan lebih dari 3 dekade. Konon, pada tahun 1989, pemutaran perdana film Malam Terakhir di Aurora menjadi yang terakhir. Tiba-tiba lampu padam, layar berkedip aneh, dan semua penonton hilang tanpa jejak. Sejak itu, gedung itu ditinggalkan begitu saja. Kamera jalan. Diva menoleh ke Arif. "Siap," jawab Arif sambil menepuk punggung tas kamera yang tergantung di bahunya. "Mik?" tanya Diva ke Nabila. "Mik menyala," sahut Nabila. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Pintu kaca bergeser dengan suara berderit panjang ketika mereka mendorongnya. Udara dingin dan bau lembab langsung menyergap. Debu beterbangan tertangkap sinar senter, menciptakan lingkaran putih kecil di tengah kegelapan. Di balik lobi, deretan kursi merah tua yang sobek-sobek menanti, ditumpuki kertas bekas tiket dan bungkus popcorn menguning. Diva menyibatkan kabel layar pemutar film yang melintang di tengah lorong. "Kita masuk ke studio utama di sana," bisiknya ke kamera. Konon, di sana layar raksasa itu masih bisa menyala sendiri. Langkah kaki mereka bergema di dinding bata. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan 3 kali, lambat. Mereka berhenti, hening. Hanya suara detak jantung Nabila yang semakin kencang terdengar di mikrofon. Terdengar kayak tepukan tangan. Gumam Arif. "Stop bercanda," ujar Diva. Tapi suara berderit pintu di ujung lorong membuat ia menahan napas. Senter Arif menyapu ke arah pintu kayu berat. Terdapat tulisan, Studio 1, yang hampir terkelupas. Dengan gemetar, Nabila memutar gagang pintu dan membukanya perlahan. Cahaya senter menembus kegelapan aula. Kursi-kursi berbaris rapi, meski lapuk dan sebagian roboh. Di depan, layar besar menunggu. Tiba-tiba, layar itu memancarkan cahaya redup putih kebiruan. Proyektor tua di sudut ruangan menyala sendiri, mengeluarkan suara berderak mekanis. Angin dingin menyapu ruangan, menggoyangkan kain penutup proyektor. Suara berderak berubah menjadi bisikan, seolah-olah ribuan suara bercampur. "Lebih besar dari, kembalilah, kembalilah." Nabila menggigit bibir. "Apa kalian dengar itu?" "Dengar apa?" tanya Diva, tapi suara bisikan semakin jelas. "Lebih besar dari, tonton, nikmati, pulang." Arif menatap layar. Tiba-tiba, bayangan samar menampakkan diri di sudut layar, siluet sosok manusia, berdiri di antara kabut. Tatapannya kosong, menembus jiwa yang menonton. Tanpa suara, sosok itu mengangkat tangan, seolah memanggil. Diva mendekat, menyalakan lampu kilat kamera. Kilatan putih menembus kegelapan. Saat lampu padam, sosok itu hilang. Layar kembali putih polos. Proyektor berhenti, namun aura dingin masih membeku di udara. Mereka terdiam, terpaku. Rasa takut bergulung di dada. "Kita harus pergi," kata Arif akhirnya. Tapi langkah mereka terhenti oleh suara derap langkah dari belakang. 3 orang melangkah ke lorong masuk studio, bukan manusia, melainkan bayangan hitam pekat, tak berbentuk jelas, tetapi bergerak seakan hidup. Satu bayangan menoleh ke arah mereka, dan suara serak terdengar. "Lebih besar dari, tinggalkan kursi kalian, dan pulang." Ketiga bayangan itu melayang mendekat, mengisi lorong dengan kegelapan. Arif menyalakan senter di satu tangan dan menyalakan rekaman di tangan lain, berusaha merekam apa yang dilihatnya.
Lampu senter menyorot bayangan pertama, tubuhnya seperti dilapisi kabut pekat, matanya menyala merah menyala. Bayangan kedua menampakkan tangan kurus panjang, menari-nari di udara. Bayangan ketiga hanya menyeringai, gigi putihnya berkilau di kegelapan. Nabila menjerit tertahan, menggenggam lengan Diva. "Diva, kita keluar." Tiba-tiba, kursi-kursi di belakang mereka berderet, bergerak sendiri. Bunyi gesekan besi dan kayu mengiris telinga. Kursi-kursi itu berbaris, menghadap ke layar, seolah menanti penonton baru. "Tidak!" teriak Diva. Ia berlari ke pintu, didahului oleh Arif. Nabila terlatih di belakang, namun tiba-tiba lantai di bawahnya berguncang, keretakan muncul, retakan memanjang di lantai beton. Kabut tipis menyembul dari celah itu, membentuk tangan raksasa yang berusaha meraih kaki Nabila. Arif menoleh, memegang Nabila. "Ayo, ayo!" teriaknya, menariknya menjauh. Bayangan tangan kabut itu mengejar, namun tertahan di ambang pintu studio. Kilatan senter membuatnya menghilang kembali ke dalam retakan. Mereka terengah-engah di lobi, pintu utama masih terbuka. Hujan semakin deras, menutupi langkah mereka. Diva menoleh ke kamera yang masih merekam. "Kita baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tak pernah ada," suaranya gemetar. "Aku tak tahu apa yang menanti, tapi satu hal yang pasti, bioskop Aurora belum membiarkan penonton terakhirnya pergi." Dengan suara pintu berderit menutup sendiri, layar kamera menampilkan kegelapan. Namun terdengar lagi, samar-samar, bisikan yang sama. "Kembalilah." Layar terakhir yang memanggil jiwa. Keesokan harinya, hujan berhenti, tetapi bayang-bayang Aurora masih membayang di benak Diva, Arif, dan Nabila. Kalian pernah merasakan ketakutan yang menempel di tulang. Begitulah yang mereka alami. Namun, rasa penasaran, atau mungkin obsesi, mendorong mereka untuk kembali, kali ini dengan persiapan lebih matang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembalinya ke neraka layar. Pukul 8 malam, di depan gedung bioskop Aurora yang kini diterangi lampu jalan berkedip, Diva memasang tripod kamera di ujung trotoar. Arif menyalakan lampu sorot portable, sementara Nabila menatap peralatan EMF Electromagnetic Field di samping tas ransel. Mereka mengenakan pakaian hangat, membawa lilin, dan menggenggam patung kecil Dewi Penolak Bala, hadiah dari seorang dukun yang mereka temui. "Ini bisa membantu kita, kan?" tanya Nabila dengan suara bergetar. Diva mengangguk. "Kalau ada energi jahat, EMF akan menangkapnya. Dan lilin-lilin ini, setidaknya bisa menahan energi negatif." Arif menambahkan, "Kalau semuanya gagal, kita punya walkie-talkie untuk saling komunikasi." Pintu utama Aurora masih terbuka sedikit, mengundang mereka masuk. Bau lembab dan debu menyambut. Kali ini, mereka tidak langsung menuju studio 1. Mereka berkeliling dulu, menelusuri lorong samping yang menuju ruang operator proyektor tua. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ruang operator, nadi kebangkitan. Di dalam ruang sempit, deretan tombol, tuas, dan layar monitor analog terhampar. Tulisan "operator" di atas pintu sudah hampir pudar. Arif menyalakan lampu sorot, menyorot panel kendali. Tiba-tiba, meter EMF di tangan Nabila bergetar liar, indikator energi elektromagnetik melonjak ke zona merah. "Di sini ada sesuatu," gumam Nabila sambil mencatat angka. Diva meraih mikrofon, merekam suara. "Siapa kau? Tunjukkan dirimu." Hening. Lalu, terdengar suara berderak logam, tuas pengatur proyektor bergerak sendiri, menukik ke posisi on. Panel kontrol berkelip, lampu-lampunya berkedip acak. Monitor kecil menampilkan garis-garis putih dan hitam seperti sinyal televisi rusak. Tanpa aba-aba, layar monitor tiba-tiba menampilkan wajah penonton, siluet kabur sosok-sosok yang duduk di kursi, menatap lurus ke kamera. Mereka mengenakan pakaian era 1980-an, wajah mereka pucat, mata kosong. Salah satu sosok bangkit, melangkah keluar dari layar, atau setidaknya, terlihat seolah-olah bisa melangkah.
Mereka mundur terkejut. Sosoknya keluar dari layar. Teriak Arif. Tapi ketika lampu sorot menyapu ke arah monitor, yang tertinggal hanya layar gelap. Jejak rekaman tersembunyi. Setelah getaran EMF mereda, mereka menemukan rak tua berdebu berisi gulungan film 35 mm. Salah satu gulungan bertuliskan, "Malam garis bawah terakhir garis bawah master." Diva memutar gulungan itu, menyalakan proyektor. Ruang operator mendadak terang remang, sinar lampu proyektor menembus lorong, mengarah ke studio 1. Ini mungkin kunci semuanya, bisik Diva. Mereka memutuskan memutar film itu di studio, berusaha menonton secara penuh untuk memahami misteri Aurora. Kengerian di studio 1 yang terbuka. Kembali ke studio 1, kursi-kursi yang semalam mereka tinggalkan kini berdiri rapi, seolah menanti penonton baru. Layar besar tampak pucat, tetapi saat proyektor menyala, cahaya merah darah menembus kabut. Film dimulai. Kamera mengarah ke pintu masuk Aurora pada malam pembukaan, kerumunan penonton berjalan masuk. Tawa dan sorak-sorai terdengar. Cahaya lampu di dalam bioskop tiba-tiba padam, kursi-kursi bergoyang sendiri. Penonton tampak panik, berusaha keluar, tapi pintu tertutup rapat. Cahaya kembali, menampilkan sosok kabur, baju hitam panjang, wajah tersembunyi di balik topeng besi berkarat. Sosok itu mengangkat tangan, dan penonton di dalam film bertepuk tangan dengan suara serak. Kamera di dalam film menyorot layar, film di dalam film itu memutar wajah-wajah kosong. Menatap penonton. Tiba-tiba, penonton di film berdiri, melangkah keluar dari layar, menghilang ke lorong gelap. Kamera bergetar, merekam sosok topeng besi yang menatap langsung ke kamera. Lalu, layar berkedip putih, dan terdengar suara. Lebih besar dari penonton terakhir akan menjadi milikku. Kegelapan yang menghidupkan kembali. Saat film berakhir, proyektor mati, tetapi ruangan masih remang. Kursi-kursi kini bergoyang, satu persatu, seperti dipengaruhi tangan tak terlihat. Angin dingin menerpa mereka dari balik layar, membawa aroma karat dan darah basi. Nabila memegang patung Dewi Penolak Bala, menggenggamnya erat. Aku merasakan, ada yang bangkit. Arif menyalakan lampu kilat kamera, kilatan putih menembus kegelapan. Sekali kilat, di antara kursi-kursi, terlihat bayangan sosok topeng besi berdiri, mematung. Dua kilat berikutnya, bayangan itu menghilang. Dia, di sini, ucap Diva dengan suara serak. Mereka berlari ke pintu, tetapi lorong masuk studio tertutup rapat. Dinding di kedua sisi bergetar, retakan muncul, memuntahkan kabut pekat. Diva menoleh ke belakang, layar besar kini menampilkan sosok mereka bertiga, duduk di kursi. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, menatap lurus ke arah kamera. Mereka terdiam, terjebak di dalam film. Satu suara menggelegar memenuhi studio, bergema di antara dinding bata. Lebih besar dari, waktumu sudah habis. Jadilah penonton terakhir, untuk selamanya. Pelarian menuju cahaya. Dengan segenap keberanian, Arif meraih kabel proyektor, menariknya dengan sekuat tenaga. Proyektor terlepas, menimbulkan ledakan kecil, memercikkan api dan percikan kabel. Kilatan cahaya memenuhi ruangan, membakar kabut pekat. Kita keluar sekarang, teriak Arif sambil merangkul Diva dan Nabila. Mereka berlari, menembus kabut, melewati kursi-kursi yang masih bergoyang. Lantai retak menganga. Bayangan tangan kabut berusaha meraih mereka, tetapi api dari proyektor memaksa kabut itu mundur. Mereka menembus pintu studio 1, berlari di lorong sempit. Cahaya lampu sorot mereka menuntun ke pintu utama. Arif mendorong pintu, hujan malam itu menyambut mereka kembali, sejuk, basah, dan hidup. Mereka terhuyung keluar, menatap Aurora yang berdiri sunyi. Proyektor yang tergeletak di lantai studio masih menyala, mengirimkan satu bingkai terakhir ke layar. Lebih besar dari, sampai jumpa di pemutaran berikutnya. Diva mematikan kamera. Suasana hening, hanya suara hujan. Nabila menunduk, patung Dewi Penolak Bala di tangannya retak, serpihannya jatuh ke genangan air di lantai.
Arif memungut serpihan itu, menatapnya dengan takut. Mereka akan kembali, bisik Nabila. Diva mengangguk pelan. Dan kita harus siap. Layar kamera menampilkan rekaman terakhir, wajah ketiganya, penuh luka dan ketakutan, kemudian perlahan memudar ke hitam. Namun, di pojok layar, terlihat tulisan merah berlumuran. Lebih besar dari, film ini belum berakhir.